Iya, udah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita kembali bersua dan alhamdulillah pula kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan. Semoga hadirin dimanapun Anda berada, para pirsawan sekalian yang kami muliakan. Mengawali informasi seputar Garut hari ini akan kami sajikan sebuah informasi historis. 5 penemuan muslim yang mengubah dunia dan salah satunya kopi. Mari kita ngopi bareng di podcast Ngopi Bareng Abah John di Kampung Panawan, juga khususnya di camping ground dan Resto Delewi. Pada pagi hari ini, sekarang hari Kamis tanggal 12 Juli 2023. Ngopi bareng Abah John enak disimak dan perlu membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif tentunya. Bersama garutjuara.com, garutnews.com, camping ground dan Resto Delewi, juga pesantren Tahfidz Jadul Ulia, serta dapur Mang Oprek dengan ragam produk unggulannya, di antaranya sambal dan seblak. Nah, kita sekarang berada di Kampung Panawan, Sukajaya, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Di sini juga ada sekolah alam Jadul Ulia SD. Baik, ternyata para ilmuwan muslim bisa mengubah dunia sampai hari ini. 5 penemuan muslim yang mengubah dunia, salah satunya kopi. Mohon izin saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pirsawan sekalian, kita simak ya. Kita simak sebuah informasi yang menarik, bahkan insya Allah perlu kita renungkan bersama. Ini penemuan muslim memiliki pengaruh besar pada dunia. Ini kami kutip dari republika.go.id, juga dilansir di garutnews.com. Terdapat sejumlah penemuan yang berawal dari kalangan muslim dan memiliki pengaruh besar pada dunia. Penemuan ini kini semakin mendunia seperti kopi yang saat ini banyak dinikmati oleh penduduk dunia. Seperti saya, bro. Kopi. Dikutip dari laman About Islam pada Senin 10 Juli 2023 dan berikut 5 penemuan muslim yang menggegarkan itu. 1. Kopi. Sekitar 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia. Miliaran orang mengandalkannya sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Namun sangat sedikit orang yang mengetahui asal muasal minuman yang ada di mana-mana ini. Nah, ini dia kopi. Tapi jangan lupa para pirsawan sekalian, sebelum meminum kopi, minum dulu air hangat putih, ya. Kita lanjut. Menurut catatan sejarah, pada 1400-an kopi minuman yang sangat populer di Yaman, di bagian selatan Jazirah Arab. Menurut legenda seorang gembala, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Ethiopia. Memerhatikan kambingnya menjadi sangat energik dan gelisah ketika mereka makan kacang dari pohon tertentu. Nah, ini sejarahnya. Dia memiliki keberanian untuk mencobanya sendiri. Memerhatikan biji tersebut, mereka memberinya dorongan energi. Seiring waktu, tradisi memanggang biji dan merendamnya dalam air untuk menciptakan minuman asam namun kuat berkembang, dan dengan demikian lahirlah kopi. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah sang gembala, kopi menemukan jalannya dari dataran tinggi Yaman ke seluruh Kekaisaran Ottoman, kerajaan muslim utama abad ke-15. Kedai kopi yang menghususkan dari mana? Menghususkan diri pada minuman baru ini mulai bermunculan di semua kota besar di dunia muslim. Kairo, Istanbul,
Damaskus, dan Baghdad. Dari dunia muslim, minuman tersebut masuk ke Eropa melalui kota dagang besar Venesia. Itu penemuan pertama kopi. Nah, penemuan kedua apa? Penemuan kedua adalah aljabar yang kini berkembang menjadi matematika. Baik, para filsawan sekalian, sebelum kami lanjutkan ke penemuan kedua, apa itu aljabar? Bahkan ketika saya sekolah dulu di Universitas Negeri Cendrawasih, saya belajar aljabar abstrak. Nah, ketika saya masih sekolah, aljabar abstrak itu aljabar yang sangat saya gemari. Baiklah, kami informasikan sebelum saya mengupas masalah aljabar, insya Allah jam 8 kita akan kehadiran tamu istimewa, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut. Loh, pemadam kebakaran hadir, ya memang itu kami anggap penting. Karena sekarang Dinas Pemadam Kebakaran bukan hanya mengurus maremansene atau memadamkan api, melainkan dia juga bisa melakukan tugas-tugas lain, ya. Seperti halnya orang tenggelam, ya, orang masuk sumur, kucing masuk sumur, dan lain sebagainya. Ya, kembali minum kopi, mohon izin, bismillah. Alhamdulillah. Aljabar adalah salah satu kontribusi paling penting dari zaman keemasan Muslim bagi dunia modern. Ini dikembangkan oleh ilmuwan dan matematikawan hebat, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang hidup dari tahun 780 hingga 850 di Persia dan Irak. Oke, aljabar matematika merupakan ilmu dasar sebelum kita belajar kimia, fisika, ya. Itu ilmu dasar, ilmu pasti. Kemudian nenek moyangnya ilmu adalah filsafat. Dalam buku monumentalnya Alkitab Al-Muktashar fi Hisab Al-Jabwa'i Mukabala, buku rangkuman tentang perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan, dia memaparkan prinsip-prinsip dasar persamaan aljabar. Nama buku itu sendiri mengandung kata aljab yang berarti penyelesaian. Dari mana kata Latin aljabar berasal? Dalam buku tersebut, Al-Khwarizmi menjelaskan bagaimana menggunakan persamaan aljabar dengan variabel yang tidak diketahui untuk menyelesaikan masalah dunia nyata seperti perhitungan zakat dan pembagian warisan. Itu berawal dari aljabar. Tanpa pekerjaannya dalam mengembangkan aljabar, penerapan praktis matematika modern seperti teknik tidak akan mungkin dilakukan. Karya-karyanya digunakan sebagai buku pelajaran matematika di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun setelah kematiannya. Salah satu contoh rumus aljabar, rumus matematika yang bisa dijadikan sebuah rumus untuk membuat roket. Sinus kuadrat alfa kali kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Baik. Kami tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing. Kemudian rumus fisika E sama dengan mc kuadrat juga berawal dari aljabar yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Kemudian yang ketiga, penemuan Muslim yang cukup spektakuler hingga kini adalah pemberian gelar di universitas. Berbicara tentang universitas, itu juga merupakan penemuan yang dimungkinkan oleh dunia muslim. Di awal sejarah Islam, masjid berfungsi ganda sebagai sekolah. Imam sholat akan mengajar sekelompok santri tentang ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, fikih, dan hadis. Pirsawan sekalian, seiring berkembangnya dunia muslim, perlu ada lembaga formal yang dikenal sebagai madrasah, yang didedikasikan untuk pendidikan siswa. Madrasah formal pertama adalah di Qarawin, didirikan pada tahun 859 oleh seorang perempuan, Fatimah Al-Fihri, di Fes, Maroko. Sekolahnya menarik beberapa cendekiawan termuka di Afrika Utara serta siswa paling cerdas di negeri itu. Di Al-Qarawin, siswa diajar oleh guru selama beberapa tahun dalam berbagai mata pelajaran ilmu sekuler dan agama.
Di akhir program, jika guru menganggap siswanya memenuhi syarat, mereka akan memberi mereka sertifikat yang dikenal sebagai ijazah. Ijazah menyatakan bahwa siswa tersebut memahami materi dan sekarang memenuhi syarat untuk mengajarkannya. Institusi pendidikan pemberi gelar pertama ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Muslim. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 dan pada seribuan tahun atau maksud kami pada tahun seribuan Seljuk mendirikan puluhan madrasah di seluruh Timur Tengah. Konsep institut atau lembaga seperti Institut Teknologi Bandung yang memberikan sertifikat penyelesaian gelar menyebar ke Eropa melalui Muslim Spanyol, di mana pelajar Eropa akan melakukan perjalanan untuk belajar. Di Garut juga ada Institut Teknologi Garut ITG. Nah, sekarang ijazah demikian merupakan peninggalan cendekiawan Muslim, tapi mudah-mudahan ijazah saat ini tidak hanya sekedar tanda pernah sekolah, tapi bukan tanda pernah berpikir. Ya, idealnya ijazah itu adalah menandakan kita pernah berpikir untuk bisa berakal sehat. Penemuan keempat adalah marching band militer. Nah, ini menarik. Ternyata marching band ini ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Banyak siswa sekolah menengah dan universitas di barat yang akrab dengan marching band. Marching band adalah sebuah band yang terdiri dari beberapa ratus musisi berbaris ke lapangan selama acara olahraga untuk menghibur penonton dan menyemangati para pemain. Marching band sekolah ini dikembangkan dari penggunaan marching band militer selama zaman bubuk mesiu di Eropa yang dirancang untuk menyemangati tentara selama pertempuran. Tradisi ini berawal dari kelompok Mehter Utsmaniyah pada tahun 1300-an yang membantu menjadikan tentara Utsmaniyah sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Sebagai bagian dari Krop Janissary elit Kekaisaran Ottoman, tujuan band adalah memainkan musik keras yang akan menakuti musuh dan menyemangati sekutu atau kelompok dengan menggunakan drum yang sangat besar dan benturan simbal. Suara yang diciptakan oleh band Mehter dapat mencapai jarak bermil-mil. Selama penaklukan Balkan oleh Utsmaniyah sepanjang abad ke-14 hingga ke-16, gerombolan Mehter menemani pasukan Utsmaniyah yang menakutkan pasukan ini tanpa hampir tak terkalahkan bahkan dalam menghadapi aliansi besar Eropa. Itulah penemuan keempat oleh kaum muslimin. Dan tidak disangka-sangka penemuan kelima adalah kamera. Sulit membayangkan dunia tanpa fotografi. Perusahaan bernilai miliaran dolar dari Instagram hingga Canon didasarkan pada gagasan untuk menangkap cahaya dari suatu pemandangan, membuat gambar darinya, dan memproduksi gambar itu. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa karya pelopor ilmuwan Muslim abad ke-11. Kamera hadir sejak abad ke-11 oleh ilmuwan Muslim. Namanya Ibnu Al-Haytham. Ia mengembangkan bidang optik dan menjelaskan cara kerja kamera pertama. Bekerja di kota Kekaisaran Kairo pada awal seribuan, Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Untuk mengatur kemajuan ilmiah, ia mengembangkan metode ilmiah, proses dasar di mana semua penelitian ilmiah dilakukan. Ketika dia menjadi tahanan rumah oleh penguasa Fatimiyah Al-Hakim, dia memiliki waktu dan kemampuan untuk mempelajari cara-cara kerja cahaya. Penelitiannya sebagai berfokus pada cara kerja kamera lubang jarum. Penemuan Ibnu Al-Haytham tentang kamera dan cara memproyeksikan dan menangkap gambar menyebabkan perkembangan modern kamera dengan konsep yang sama.
Tanpa penelitiannya tentang bagaimana cahaya bergerak melalui lubang dan diproyeksikan olehnya, mekanisme modern di dalam kamera setiap orang tidak akan ada. Itulah barangkali penemuan yang spektakuler dari ilmuwan Islam tentang kamera, juga tentang bagaimana cahaya bergerak. Kecepatan cahaya selanjutnya dikembangkan oleh Albert Einstein, peraih Nobel. Dia mengembangkan rumus kecepatan cahaya dengan energi E sama dengan mc kuadrat. E energi, M massa, C adalah kecepatan. Kecepatan cahaya saat ini adalah yang tercepat 300.000 km per detik. Namun belum ada yang bisa mengukur kecepatan Rasulullah SAW ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ke langit ketujuh. Sampai saat ini belum ada satupun ilmuwan. Einstein dengan rumus E sama dengan mc kuadrat, dia bisa meraih Pulitzer, meraih Nobel ilmuwan. Namun sampai saat ini belum diketahui, belum ada informasi yang jelas para ilmuwan muslim yang lebih awal menemukan ilmu dan teknologi mendapatkan gelar dengan predikat memperoleh Nobel. Itulah sebuah keanehan di dunia ini ya. Yang ternyata kaum muslimin, ilmuwan muslimin lebih awal mengembangkan sebuah penemuan yang mengejutkan dunia. Kita beralih ke informasi seputar Garut. Para pirsawan sekalian, istimewa putusan pengadilan negeri berkaitan Perda Garut nomor 2 tahun 2008. Ini bisa Anda lihat di website garutnews.com. Di website garutnews.com bisa Anda temukan informasi mengenai berita yang tadi saya sebutkan judulnya. Ya, ini informasi untuk Anda seputar Garut. Berita awal kami sajikan. Bupati Rudi Gunawan katakan pelaksanaan putusan pengadilan kali ini ada satu hal istimewa. Sebab terdapat pemusnahan barang bukti berhubungan keamanan ketertiban, juga berkaitan Perda Garut nomor 2 tahun 2008 tentang anti kemaksiatan. Dia pun mengapresiasi positif Satpol PP Garut didukung TNI Polri yang berhasil melakukan tindakan penegakan hukum dengan melakukan penggerebegan sehingga menghasilkan barang bukti. Juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya sebagai penuntut umum yang membantu menyelesaikan masalah hukum dan mengajukannya ke pengadilan, katanya. Demikian antara lain dikemukakan Bupati saat Kejaksaan Negeri Garut memusnahkan barang bukti dan rampasan yang kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Gedung Pendopo Kecamatan Garut Kota kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Halila Rama Purnama katakan pula, pemusnahan ini menunjukkan sinergitas dengan Pemkab Garut, salah satunya berkaitan perkara miras. Juga merupakan salah satu cara sosialisasi kita bisa bersama meminimalisir terjadinya tindak pidana yang hari ini barang buktinya dimusnahkan, katanya pula antara lain. Sedangkan yang dimusnahkan itu berasal dari 78 perkara sejak Februari hingga Juli 2023. Terdiri narkotika dan psikotropika 32 perkara, diantaranya berupa sabu-sabu 48 paket kecil, ganja kering 12 paket kecil, tembakau sintesis 15 paket, dan 12 jenis obat keras 54.318 tablet. Turut dilakukan pemusnahan juga 7.429 botol minuman keras beralkohol berasal dari 3 perkara, serta barang bukti tindak pidana lain termasuk senjata tajam dan uang palsu bernilai 2 miliar rupiah. Bisa dibayangkan kalau uang palsu bernilai 2 miliar rupiah beredar di kota Garut akan terjadi gejolak inflasi yang luar biasa. Juga mengenai pemusnahan minuman keras,
ada aspirasi dari masyarakat, sebetulnya pabriknya saja yang sebaiknya dimusnahkan. Demikian aspirasi dari masyarakat. Apakah itu aspirasi ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Kami hanya menyajikannya untuk menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan hukum. Para pirsawan dimanapun Anda berada, kemudian kami sajikan sebuah artikel menarik yang juga kami kutip dari republika.co.id dan kami lansir di laman website garutnews.com, www.garutnews.com, www.garutnews.com. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sabar dan sholat penolong hadapi kesulitan? Para pirsawan sekalian, sholat dan sabar menjadi senjata ampuh mukmin hadapi persoalan dunia. Ketika seorang hamba diuji dengan berbagai kesulitan, cobaan, musibah, sejatinya itu semua adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan mengangkat derajat hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua cara dalam menghadapi berbagai kesulitan dan cobaan kehidupan, yakni dengan sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bersabar adalah kunci bagi setiap hamba agar bisa melalui segala kesulitan dan cobaan dalam hidup. Seorang hamba yang bersabar berarti dia tabah dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik, dan dapat mengendalikan emosinya. Dia tenang dalam menerima kenyataan dan melakukan muhasabah, dan terus berikhtiar mencari solusi terbaik. Sholat dan sabar sambil terus berikhtiar mencari solusi yang terbaik, atau kita kenal dengan istilah bertawakal. Dia dengan tabah dan penuh perhitungan serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan berbagai perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selain dengan bersabar agar bisa melalui segala kesulitan dan cobaan dalam hidup, seorang hamba diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Sebab sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dengan sholat maka seorang hamba akan senantiasa ingat dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih sholat ketika beliau menghadapi berbagai persoalan. Rasulullah apabila menghadapi masalah berat, beliau sholat, hadis riwayat Ahmad. Dengan sholat yang khusyuk maka hati seorang hamba akan menjadi lebih tenang. Dalam keadaan tersebut seorang hamba akan merasakan ketenangan batin. Dia yakin bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hambanya. Rasulullah SAW bersabda, dan dijadikan pelipur laraku dalam sholat, hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Itulah barangkali pirsawan sekalian beberapa informasi yang kami sajikan untuk Anda. Kami juga ada catatan-catatan pinggir yang selama ini kami himpun ya dari berbagai sumber tentunya. Oke, insya Allah jam 8 kita akan kehadiran tamu dari Dinas Kebakaran Kabupaten Garut. Mudah-mudahan Anda para pirsawan tetap stay tune di Ngopi Bareng Abah John, enak disimak dan perlu. Juga kami sajikan di sini kami di Studio Alam, Camping Ground dan Resto Delewi di pinggir Sungai Cikamiri. Ya, ini saya membayangkan di pinggir Sungai Mississippi.
Mississippi bedanya di sana jernih. Kita di Camry udah berusaha untuk membersihkannya dari sampah-sampah, tapi masyarakat di bagian hilir kadangkala membuang sampah ke sungai, padahal sungai ini adalah salah satu sumber kehidupan. Sungai ini mengalirkan air, dan air itu nggak bisa dibuat oleh manusia, ya. Beda dengan Gehu, dengan Seblak, air ini adalah yang harus kita pelihara. Juga kami sampaikan di sini memproduk antara lain sambal mang oprek, juga seblak mang oprek. Baik, kita sajikan sebuah catatan pinggir yang kami siapkan jauh sebelumnya oleh Irfan Amali ini. Irfan Amali mungkin Anda kenal, ya. Siapa itu Irfan Amali? Para ahli menyimpulkan kemampuan untuk menunda kesenangan, delay gratification, adalah salah satu kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Seperti dikatakan Brian Tracy, kemampuan untuk disiplin dan menunda kesenangan jangka pendek untuk meraih tujuan jangka panjang adalah resep sukses yang tak tergantikan. Jadi ketidakmampuan diri ketika menunda kesenangan, delay gratification, bisa jadi sumber dari tindakan korupsi. Koruptor adalah jenis manusia yang tidak mampu menunda kesenangan. Mereka ingin mendapat kesenangan dengan cara yang cepat dan instan. Sekarang juga ayeuna aya kudu aya. Ya. Kondisi buruknya sekarang kita tumbuh di zaman instan. Zaman yang nggak sabaran. Zaman serba cepat. Makin sulit untuk menunda kesenangan. Kita harus mengendalikan zaman. Bukan kita yang harus dikendalikan oleh zaman. Itulah barangkali yang hebat, ya. Barangkali. Yang hebat adalah kita mengendalikan zaman, mengendalikan situasi, bukan dikendalikan oleh situasi, bukan dikendalikan oleh zaman. Generasi milenial adalah generasi tidak sabaran. Generasi ini lahir ke dunia langsung disajikan koneksi internet cepat. Makanan cepat saji, bahkan pelajaran pun dipelajari dengan rumus-rumus cepat. Aneh, tapi ini sebuah kondisi. Tradisi instan dan serba cepat membentuk cara berpikir yang potong kompas, ya. Seperti tadi akibatnya, punya ijazah tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir akal sehat. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Tapi mohon maaf, ini bukan menggurui, ini bukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran sebenarnya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar sharing aja, bro. Tradisi instan dan serba cepat membentuk cara berpikir potong kompas, lebih menghargai hasil dan melupakan proses. Nah, ini yang keliru. Kadang-kala orang lihat hasilnya, oh bagus, dia bisa menjuarai dunia, tapi dia nggak tahu bagaimana proses untuk meraih keberhasilan itu. Akibatnya muncullah budaya menghalalkan segala cara demi hasil yang memuaskan. Selalu saja ada cara-cara licik yang ditempuh oleh orang-orang pintar yang ingin meraup untung dengan jalan pintas. Walhasil budaya serba cepat yang tidak sabar menunda kesenangan melahirkan perilaku licik dan korup. Praktek korupsi tak terhindarkan sebagai shortcut mencapai kesuksesan semu. Nah, ini masalah korupsi, kita kemarin-kemarin rame masalah Johnny Latte. Tapi Johnny Latte sekarang tenggelam lagi, apalagi? Ya, Johnny Latte tenggelam, ada apa nih kok tiba-tiba redup itu Johnny Latte? Ya, kemudian yang justru rame yang muncul ke permukaan sekarang berganti dengan Al Zaitun. Wallahu alam bisawab. Aya naon? Johnny Latte tiba-tiba nyungsep, ya, ditelan bumi, tiba-tiba Al Zaitun muncul ke permukaan. Kalau istilah saya barangkali mohon izin nih, aya-aya wae. Baik, sehingga KPK mengeluarkan data 35% koruptor berusia muda. Kita kenal Nasarudin, terlibat korupsi miliaran rupiah pada kasus proyek Hambalang. Usianya waktu itu 35 tahun. Angelina Sondah
terlibat kasus usianya waktu itu 33 tahun. Dan Jayus, koruptor pajak yang hartanya miliaran di usia yang baru 32 tahun. Loh, kita bayar pajak ya. Tapi pajaknya dikorupsi. Bagus. Bagus ini sebagai contoh. Dahulu Bung Hatta, bapak proklamator, pernah ngidam ingin membeli sepatu Beli. Saking ngebetnya dia menyimpan potongan iklan sepatu tersebut di dompetnya bertahun-tahun. Meski seorang wakil presiden bisa memanfaatkan kekuasaan dengan menelepon pemilik toko dan meminta jatah preman atau jasprem. Namun Hatta memilih menabung dari uang pribadinya, kendati hingga akhir hayatnya sepatu itu tak pernah terbeli oleh Muhammad Hatta. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kenikmatan di alam barzahnya, dibukakan pintu surganya, diampuni segala hilaf dan kesalahannya. Amin ya robbal alamin. Banyak sekali kisah para tokoh bangsa yang rela delay gratification diri mereka demi kepentingan bangsa. Itu dahulu kala bro, sekarang walau alam. Ya, kita nggak bisa suhudon. Kini Indonesia adalah negara anak muda, negara berdarah muda, lantaran lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah anak muda di bawah usia 39 tahun. Padahal negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa menjadi negara yang menua. Kebanyakan penduduk mereka adalah ortu. Negara mereka dibebani dana pensiun yang semakin berat. Kita di sini menikmati bonus demografi. Darah muda mengalir di tubuh Ibu Pertiwi. Tetapi bonus demografi ini bisa menjadi bencana. Bonus demografi ini bisa menjadi bencana demografi jika anak-anak muda ini terjangkit penyakit instan dan tidak memiliki kemampuan delay gratification. Anak-anak muda sekarang ini 10 atau 20 tahun mendatang akan memimpin bangsa meski mereka hidup di zaman serba instan. Tetapi kita berharap tentunya bro, mereka bisa melampaui zamannya sehingga kita bisa menyaksikan yang muda yang berintegritas. Yang muda yang berintegritas tinggi, bukan yang muda yang berkorupsi atau yang muda yang bermoral dan bermental keropos. Al-Baqarah ayat 105 menyatakan, jadikan sabar dan sholat dengan benar sebagai penolongmu, meluruskan pandangan kebijakan terhadap beberapa hal. Itulah barangkali catatan pinggir yang kami sajikan para pendengar, para pirsawan sekalian, dan kita mulai berkemas untuk persiapan kehadiran tamu kita dari Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, saya check out dulu sementara waktu. Mohon maaf kami tidak menggurui, hanya sekedar sharing pandangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi akan kami tampil kembali di hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.